Assalamualaikum, hai semuanya. Balik lagi di channel ini ya. Video kali ini saya akan melanjutkan Full House episode 5 ya. Oke, kita langsung mulai yuk ceritanya. Saat tengah menulis naskah, tiba-tiba Han Ji-eun didatangi oleh ibu dan nenek Lee Yong-jae. Ibu Yong-jae bertanya kepada Han Ji-eun, "Kenapa setelah pulang madu kau tidak memberi kabar, bahkan tidak menelpon? Kami semua sudah lama menunggu kabar darimu dan juga Lee Yong-jae." Dia juga menanyakan kenapa Han Ji-eun tidak memakai cincin pernikahannya. Mendengar itu, Han Ji-eun tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya meminta maaf. Tetapi nenek langsung marah, lalu menyuruh Han Ji-eun dan Yong-jae pindah ke rumah mereka. Ji-eun terkejut mendengarnya. Lalu ibu dan nenek Lee Yong-jae langsung pulang meninggalkan Ji-eun yang kebingungan karena disuruh pindah ke rumah mereka. Sementara itu, Lee Yong-jae sedang berada di kantor. Produsernya berkata, "Aku baru menyadari bahwa istrimu manis juga." Kemudian Lee Yong-jae menjawab, "Apanya yang manis? Dia pendek dan suka berteriak." Produser itu pun kembali berkata, "Sore ini akan ada acara makan malam bersama. Apa kau mau ikut?" Lalu Lee Yong-jae menjawab, "Tidak, aku akan pulang saja." Mendengar itu, ibu produser pun tersenyum. Kemudian berkata, "Kau ingin segera pulang karena ingin bertemu istrimu, kan?" Yong-jae lalu salah tingkah dan menjawab, "Bukan begitu, aku hanya tidak suka acara makan-makan." Tak lama, Han Ji-eun menelpon dan menyuruh Yong-jae cepat pulang. Saat makan, Yong-jae bertanya kepada Han Ji-eun, "Kau menyuruhku pulang cepat hanya untuk makan ini? Ini sup atau air rebusan?" Lalu Han Ji-eun menjawab, "Sudahlah, makan saja. Kita sedang dalam masalah besar, Yong-jae. Ibu dan nenek tadi kesini. Mereka marah karena kita tidak memberi kabar. Lalu mereka menyuruh kita pindah ke sana." Yong-jae terkejut, lalu memutuskan untuk mengajak Han Ji-eun mengunjungi keluarganya. Saat akan berangkat, Yong-jae berkata, "Kau tidak usah khawatir. Ibuku orangnya lembut, tapi ayahku tidak terlalu banyak bicara. Kau tidak usah takut." Lalu Han Ji-eun menjawab, "Aku tidak khawatir pada ayahmu, tapi nenekmu bagiku lebih menakutkan." Kemudian Yong-jae menjawab, "Nenek itu urusanku." Dan mereka pun pergi ke Seoul mengunjungi keluarga Yong-jae. Sesampainya di sana, nenek bertanya kepada Lee Yong-jae, "Kenapa kau baru datang?" Lalu Lee Yong-jae menjawab, "Maaf nek, kami sibuk." Kemudian nenek bertanya, "Kau harus pindah ke sini minggu depan. Banyak yang ingin aku ajarkan kepada istrimu." Lalu Yong-jae menjawab, "Kami tidak bisa pindah ke sini." "Kenapa? Apa istrimu tidak mau?" tanya nenek. "Bukan, tapi nenek tahu kan hubunganku dengan ayah tidak terlalu baik. Lagi pula istriku pintar memasak, mencuci dan membersihkan rumah," jawab Lee Yong-jae. Lalu nenek berkata lagi, "Seharusnya jika menantu pertama kali berkunjung ke rumah mertua, harus membawa hadiah." Mendengar itu, Han Ji-eun yang emang orangnya lucu, mendapat ide untuk memberi hadiah. Ia lalu berdiri dan berkata, "Aku telah menyiapkan satu hadiah." Tapi di luar dugaan, ia memberi hadiah berupa nyanyian 3 beruang, yang sebenarnya itu adalah lagu buat anak-anak. Ia lalu bernyanyi sambil menari. Aduh, Han Ji-eun ini emang lucu banget ya. Sampai-sampai ibu dan nenek Lee Yong-jae juga melongo melihat aksi Han Ji-eun. Ayah Yong-jae yang baru pulang bertepuk tangan melihatnya. Lalu Han Ji-eun tersenyum dan terdiam karena ia merasa malu atas aksinya tadi. Aduh, ada-ada aja. Saat perjalanan pulang, Lee Yong-jae meledek Han Ji-eun. Biasa ya, Yong-jae kan emang hobinya ngeledek. Ia berkata, "Kenapa tadi kau tidak menari salsa sekalian?"
Lalu Han Ji-eun menjawab, aku malu sekali." Kemudian, untuk menghibur Han Ji-eun, Yong-jae mengajaknya makan es krim dan bermain di taman hiburan. Waduh, ngelihat tingkah Han Ji-eun dan Yong-jae emang selalu bikin baper ya. Keesokan harinya, Han Ji-eun bangun kesiangan nih, karena habis begadang sampai jam 2 ngerjain naskah. Ia sampai tidur di meja komputernya. Yong-jae datang lalu menyuruh Han Ji-eun membuat sarapan. Setelah makan, Han Ji-eun langsung mencuci piring dan terburu-buru. Kemudian ia langsung segera berangkat menuju kantor Min-hyuk. Ia pun berlari karena takut ketinggalan kereta. Sampai di atas kereta, ia mengeluarkan recorder dan berkata, aku hampir terlambat naik kereta. Semua ini karena Yong-jae. Ia menyuruhku mencuci piring sampai aku jadi terlambat. Aku sangat membencinya, ucap Han Ji-eun. Karena merasa ngantuk nih ya, akhirnya Han Ji-eun tertidur di dalam kereta. Saat terbangun, ternyata ia sudah sampai. Lalu ia langsung keluar dari kereta dan tanpa sadar meninggalkan recordernya di dalam kereta. Tak lama ia baru menyadari bahwa recordernya ketinggalan. Tapi itu semua sudah terlambat karena keretanya udah pergi. Sampai di kantor Min-hyuk, ia memberikan naskah yang ia buat. Lalu Min-hyuk membacanya dan mengatakan ceritanya kurang menarik. Kau harus mengetahui betul-betul akan suatu hal dan coba ceritakan dengan menarik, ucap Min-hyuk. Ji-eun hanya terdiam. Lalu ia berkata, "Ya, aku mengerti." Lalu ia berniat pulang, tapi Min-hyuk bertanya, "Kenapa kau terlihat sedih?" Kemudian Han Ji-eun menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya kehilangan suatu benda. Saat aku bertemu denganmu kemarin, sebenarnya itu adalah hari ulang tahunku, dan itu adalah kado ulang tahunku." Kemudian, Min-hyuk mengajak Han Ji-eun untuk membeli benda yang serupa sebagai gantinya. Ia mencari benda tersebut di toko, dan akhirnya menemukannya. Min-hyuk berniat membelikannya untuk Han Ji-eun. Han Ji-eun merasa senang. Lalu ia berkata, "Akhirnya aku menemukannya. Yong-jae pasti akan marah jika aku menghilangkannya." Mendengar itu, Min-hyuk bertanya, apa itu hadiah dari Yong-jae? Tak lama, Han Ji-eun berubah pikiran, dan ia tidak jadi membeli recorder itu. Lalu Min-hyuk bertanya, kenapa tidak jadi membelinya? Han Ji-eun menjawab, itu memang terlihat sama, tapi terasa berbeda. Apa karena bukan hadiah dari Yong-jae? Tanya Min-hyuk. Ji-eun hanya tersenyum. Lalu Min-hyuk berkata, kau berjanji mengajakku makan spaghetti. Ayo kita makan sekarang. Lalu Han Ji-eun menjawab, lain kali saja kita makan ya. Hari ini aku harus pulang cepat karena aku harus membersihkan rumah. Lalu Min-hyuk bertanya, apa membersihkan rumah? Ya, aku harus membersihkan rumah 2 kali seminggu. Min-hyuk tersenyum mendengar jawaban Han Ji-eun yang polos itu. Lalu Ji-eun pun pergi meninggalkan Min-hyuk. Sampai di rumah, Han Ji-eun langsung bersih-bersih. Lalu Yong-jae bertanya, bagaimana urusanmu tadi? Apa sudah selesai? Kemudian Han Ji-eun berkata, Yong-jae, recorder yang kau berikan kemarin, aku telah menghilangkannya. Bagaimana bisa hilang? Tanya Yong-jae. Lalu Han Ji-eun menjawab, sepertinya tertinggal di atas kereta. Mendengar itu, Yong-jae merasa kesal dan ia mengolok-olok Han Ji-eun. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Kau memang lamban. Kau pasti salah meletakkan otakmu. Kau berpikir seperti burung.
Yongjai kalau ngomong emang suka nyeplos ya. Mendengar itu, Han Ji-eun merasa sedih dan langsung meninggalkan Yongjai. Karena melihat Han Ji-eun sedih, Yongjai akhirnya merasa kasihan kepadanya. Kasihan juga tuh ya Yongjai ya. Saat makan, Han Ji-eun meminta maaf kepada Yongjai karena telah menghilangkan hadiah pemberiannya. Lalu Yongjai bertanya, "Apa rencanamu sore ini?" Kemudian Han Ji-eun menjawab, "Aku akan mengambil tasku di rumah Dongwook." Kemudian Yongjai berkata, "Lain kali saja kau mengambil tasnya. Sore ini kita akan pergi. Tapi ingat, jangan dihilangkan lagi." Mendengar itu, Han Ji-eun merasa senang. Yang tadinya sedih jadi senang nih. Dan akhirnya mereka pun pergi untuk berjalan-jalan. Di lain tempat, Haewon menemui Min-hyuk. Haewon meminta pendapat Min-hyuk apa ia harus kursus bahasa karena ia berencana untuk pergi ke New York. Dia berencana pergi ke New York untuk belajar. Susah amat sih ya nyebut New York ya. Maklum ya, namanya juga orang kampung ya. Kemudian Haewon bertanya kepada Min-hyuk, kapan ia akan kembali ke New York. Min-hyuk menjawab, "Sepertinya aku tidak akan kembali ke New York karena banyak proyek yang harus aku kerjakan. Jadi, kau tidak usah pergi ke sana." Haewon terdiam, lalu Min-hyuk berkata lagi, "Berhentilah bersikap seperti ini, aku sudah bilang. Aku hanya menganggapmu sebagai adik." Kemudian Haewon berkata, "Tapi aku menyukaimu." Lalu Min-hyuk menjawab, "Kau tidak menyukaiku, tapi kau hanya ingin memilikiku." Kemudian tidak lama Min-hyuk pergi meninggalkan Haewon. Kasihan ya Haewon ya, cintanya bertepuk sebelah tangan. Lalu Haewon merasa sangat kecewa. Kemudian ia menelpon Yongjai. Haewon meminta Yongjai untuk menemuinya. Akhirnya nih si Yongjai menyuruh Han Ji-eun turun dari mobil dan menunggunya di mall. Yongjai pergi menemui Haewon dan ia melihat Haewon sedang sedih. Lalu Yongjai bertanya, "Kenapa kau sedih? Apa yang terjadi?" Kemudian Haewon menjawab, "Apa mencintai seseorang begitu menyedihkan? Dia bilang aku tidak menyukainya, tapi aku hanya ingin memilikinya." Mendengar itu, Yongjai yang emang menyukai Haewon berkata, "Ya, memang mencintai seseorang itu terasa menyakitkan." Tak lama, Han Ji-eun menelpon dan berkata, "Yongjai, kapan kau datang? Kakiku sudah sakit dan aku juga sudah lapar. Apa kau masih lama?" Haewon yang mendengar itu lalu menyuruh Yongjai untuk pergi. Lalu Yongjai berkata kepada Han Ji-eun, "Ya, aku akan ke sana." Kemudian Yongjai pamit pada Haewon. Saat Yongjai ingin pergi, tiba-tiba Haewon datang dan melarangnya. Ia berkata, "Yongjai, jangan pergi." Aduh, Yongjai yang emang masih suka sama Haewon akhirnya nggak jadi nemuin Han Ji-eun. Ia malah nemenin Haewon dan mengantarnya pulang. Ngomongnya sampai belibet. Ji-eun yang sudah lama menunggu Yongjai, tapi Yongjai nggak datang-datang. Akhirnya memutuskan untuk pulang. Sampai di rumah, Yongjai belum datang juga. Akhirnya Han Ji-eun masuk ke dalam kamarnya. Nggak lama, Yongjai pulang dan memanggil Han Ji-eun, tetapi Han Ji-eun pura-pura udah tidur karena kesel kali itu Ji-eun ya. Keesokan harinya, Yongjai bertanya pada Han Ji-eun, "Apa kau menunggu lama?" Lalu Han Ji-eun menjawab, "Aku tidak menunggumu." "Memangnya untuk apa aku menunggumu?" Lalu ia pergi meninggalkan Yongjai. Tetapi karena ia masih merasa kesal kepada Yongjai, ia pun kembali menemui Yongjai dan berkata, "Seharusnya kau membatalkan janji
kau membatalkan janji jika kau tidak bisa datang. Kau tidak boleh menyuruh seseorang menunggu. Han Ji-eun marah pada Leong-jae. Lalu Leong-jae menjawab, kau seharusnya tidak usah menunggu. Ya, aku memang tidak menunggu. Memangnya kau pikir kau siapa? Jawab Han Ji-eun. Berantem lagi nih Leong-jae sama Han Ji-eun. Lalu Leong-jae berkata, kenapa kau mengeluh? Aku sudah memberimu makan dan tempat tinggal. Kemudian Han Ji-eun menjawab, memangnya itu gratis? Aku juga memasak dan membersihkan rumah. Lalu Leong-jae berkata, jika kau tidak suka, kau boleh pergi. Bukankah itu keahlianmu? Berkemas dan pergi. Ya, baik, aku akan pergi dan tidak akan kembali. Jika aku kembali, berarti kau benar. Aku memang seperti burung. Jawab Han Ji-eun. Kemudian Han Ji-eun masuk ke kamarnya dan mencari kopernya. Ia baru ingat bahwa kopernya masih di rumah Dong-wook. Lalu ia berkata, baguslah, aku jadi tidak usah repot bawa tas. Lalu Han Ji-eun pergi ke rumah Dong-wook. Sampai di sana, Dong-wook tidak ada. Lalu Ji-eun menelpon Hee-jin, dan ternyata Dong-wook dan Hee-jin sudah sampai di rumah Han Ji-eun. Ji-eun menyuruh Hee-jin untuk kembali, tetapi Hee-jin menolak. Leong-jae mempersilahkan Dong-wook dan Hee-jin untuk menunggu. Dong-wook berkata, kau tidak usah khawatir, satu-satunya tempat yang bisa didatangi Han Ji-eun adalah rumahku, dan aku sudah membawa tasnya kemari. Lalu Dong-wook berkata, sebenarnya aku ingin mengajukan proposalku padamu. Leong-jae bertanya, apa ini? Dong-wook menjawab, aku berniat mendirikan perusahaan kecil dan aku meminta bantuanmu untuk ini. Lalu Leong-jae berkata, maaf, tapi aku tidak tertarik untuk itu. Kemudian Leong-jae pergi ke kamarnya. Lalu Hee-jin bertanya pada Dong-wook, apa kau ingin minum segar? Dong-wook menjawab, buah-buahan sepertinya enak. Hee-jin dan Dong-wook ini emang sifatnya kurang bagus ya. Hee-jin lalu membuka kulkas dan mengeluarkan semua buah-buahan yang ada di sana. Sedangkan Dong-wook masuk ke kamar Han Ji-eun dan membuka lemari pakaian milik Yeong-jae. Ia terpana melihat koleksi pakaian yang ada di sana. Lalu ia memakai salah satu jas dan topi milik Leong-jae. Ia menunjukkannya pada Hee-jin. Ia berkata, bagaimana penampilanku? Apa aku terlihat tampan? Saat itu Leong-jae keluar dari kamarnya dan melihat buah yang sudah berantakan. Juga Dong-wook yang memakai bajunya. Lalu Leong-jae marah dan berteriak, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan baju itu. Lalu Dong-wook berkata, aku hanya mencoba memakainya. Kemudian Hee-jin berkata, kenapa kau marah? Kau tidak boleh seperti itu. Yeong-jae bertambah kesal. Lalu ia berkata, kenapa kalian seperti pengemis? Kemudian Hee-jin menjambak rambut Leong-jae dan mencakar wajahnya. Nyampe salah ngomong ya. Saat itu Han Ji-eun datang dan berkata, apa yang kalian lakukan? Kenapa kau mencakarnya? Apa kalian preman? Lalu Hee-jin berkata, kenapa kau membelanya? Aku ini temanmu. Ya, aku membelanya. Kenapa? Ucap Han Ji-eun. Lalu Han Ji-eun mengusir Dong-wook dan Hee-jin keluar dari rumahnya. Setelah itu, Han Ji-eun mengobati wajah Leong-jae yang terkena cakaran tadi. Saat itu Han Ji-eun berkata, kenapa tadi kau tidak melawan? Lalu Leong-jae menjawab, apa aku harus melawan perempuan? Kemudian Han Ji-eun berkata lagi, setiap hari kau bertengkar denganku. Lalu Leong-jae biasa nih, dia ngeledek Han Ji-eun nih. Kau bukan perempuan, tapi kau ini burung. Terus si Ji-eunnya kesel nih, akhirnya kesel sama Leong-jae. Kemudian ia ke kamar dan merapikan bajunya. Lalu Han Ji-eun berkata, mungkin benar aku seperti burung, berteman lagi dengan Dong-wook dan Hee-jin. Saat sedang membersihkan rumah, Leong-jae berpamitan pada Han Ji-eun.
Ia berkata, "Aku pergi dulu, sampai jumpa di bioskop." Mendengar itu Han Ji-eun terkejut dan ia melihat ada tiket bioskop di atas meja. Ia pun langsung segera berdandan. Niatnya pengen nonton ya. Saat hendak pergi, tiba-tiba Haewon menelpon dan menanyakan Leongjae. Ji-eun menjawab kalau Leongjae tidak ada di rumah. Lalu Haewon berpesan untuk mengatakan pada Leongjae bahwa ia menelponnya. Sampai di bioskop, Han Ji-eun menunggu Leongjae, tetapi tidak ada. Ji-eun mengira Leongjae membohonginya lagi. Akhirnya Leongjae datang juga. Ji-eun bertanya, "Kenapa kau terlambat?" Lalu Leongjae menjawab, "Aku harus menunggu sampai lampunya dimatikan." Kemudian Leongjae dan Ji-eun menonton film sambil rebutan popcorn. Aduh, ada-ada aja nih Han Ji-eun. Pulang dari bioskop, Ji-eun berkata, "Tadi Haewon menelpon. Ia menanyakanmu." Lalu Leongjae menelpon Haewon. Haewon berkata bahwa ia sakit dan dirawat di rumah sakit. Mendengar itu, Leongjae langsung memutar balik mobilnya dan pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ia berlari menuju kamar Haewon sampai si Ji-eunnya ketinggalan. Akhirnya, Ji-eun mencari kamar Haewon dan menemukannya. Ia berniat masuk, tapi ia melihat Haewon tengah memegang tangan Leongjae. Kayaknya Han Ji-eun cemburu nih ya. Han Ji-eun akhirnya hanya diam dan berdiri di luar. Nah, sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi di episode ke-6-nya, oke? Jangan lupa subscribe dan komennya ya. Terima kasih.